Kebayang nggak sih, ada sebuah kekaisaran raksasa yang bertahan lebih dari 2,5 abad, tapi seluruhnya dibangun, dijaga, dan dikuasai oleh orang-orang yang dulunya adalah budak? Ya, Anda nggak salah dengar, mantan budak. Kedengarannya kayak jalan cerita film fiksi yang agak kurang masuk akal kan? Tapi faktanya, ini adalah realitas sejarah yang luar biasa memukau. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal mengupas tuntas salah satu paradoks paling epik dalam sejarah dunia, yaitu Daulah Mamluk. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanannya. Oke, biar gampang, kita udah petakan pembahasan ini ke dalam 6 poin utama. Pertama, kisah epik dari budak jadi penguasa. Kedua, pembagian kasta Bahri dan Burji. Ketiga, masa keemasan Sultan Baibars. Keempat, peran mereka sebagai pusat kemajuan peradaban. Kelima, sistem oligarki militernya. Dan yang terakhir, kita bakal lihat runtuhnya Daulah Mamluk. Kita masuk ke bagian pertama, dari budak menjadi penguasa, menggantikan Daulah Ayyubiyah. Jadi ceritanya, sekitar tahun 1250 Masehi, ada kelompok tentara elit yang status asalnya adalah tawanan perang dari berbagai suku, melakukan manuver yang super berani. Mereka ini secara literal menggulingkan tuan mereka sendiri. Bayangin, mereka mengakhiri 79 tahun kekuasaan Daulah Ayyubiyah dan langsung ambil alih kendali penuh atas wilayah Mesir dan Suriah. Dan Anda tahu siapa penguasa pertama yang melegitimasi kekuasaan baru ini? Bukan jenderal perang berjanggut lebat, melainkan seorang perempuan luar biasa tangguh bernama Sultanah Syajar al-Durr. Beliau ini langsung melakukan semacam, unjuk gigi politik yang sangat jenius buat ukuran zaman itu. Beliau langsung perintahkan cetak koin pakai namanya sendiri, dan mastiin namanya wajib disebut di setiap khutbah Jumat. Boom! Itu adalah deklarasi otoritas mutlak dari hari pertama. Bener-bener nggak ngasih celah buat siapapun untuk membantah kekuasaannya. Lanjut ke bagian kedua. Dua kasta, Bahri dan Burji. Ini penting buat memahami gimana sebenarnya mesin politik Mamluk bekerja dari dalam. Kalau kita belah sejarah mereka, era kekuasaan Mamluk ini terbagi jadi dua faksi besar. Di satu sisi ada Mamluk Bahri, mereka ini dulunya pengawal yang dibeli langsung sama Khalifah Al-Ayyubi dan nantinya dipimpin oleh Sultan Izzuddin Aibak. Nah, di sisi lain ada faksi Mamluk Burji yang dipimpin oleh Qalawun. Faksi Burji ini, aturan mainnya jauh lebih keras teman-teman. Di era mereka, buang jauh-jauh deh yang namanya nepotisme atau warisan kekuasaan jalur darah. Nggak ada ceritanya anak raja otomatis jadi raja. Siapa yang paling kuat? Siapa yang punya pengaruh, ya dia yang duduk di tahta. Nah, coba tebak, ada berapa jumlah sultan selama dinasti ini berdiri? 47. Iya, 47 penguasa. Terdiri dari 24 sultan faksi Bahari dan 23 sultan faksi Burji. Angka ini secara nggak langsung ngasih tahu kita betapa menegangkannya kondisi politik mereka. Puluhan orang gonta-ganti rebutan kekuasaan, murni karena tahta emang nggak diwariskan secara damai. Efek dari sistem rebutan itu? Sangat ekstrim. Rata-rata, seorang penguasa Mamluk itu duduk di singgasana kurang dari 6 tahun. Kurang dari 6 tahun. Buat ukuran sebuah imperium besar, ini durasi yang sangat-sangat singkat. Fakta ini membuktikan kalau sistem non-herediter alias tanpa pewarisan darah yang mereka anut itu bikin istana berubah jadi medan tempur yang sangat mematikan. Nggak ada yang namanya stabilitas. Bagian ketiga, masa keemasan Sultan Baibars, sang pendiri sejati daulah. Nah, justru di tengah sistem yang chaos tadi, muncullah satu sosok mastermind. Seorang mantan budak dari Turki yang berhasil menyatukan semuanya. Kalau kita ngomongin portofolio Sultan Baibars, ini gila banget sih. Beliau bukan cuma jenderal perang yang jago tarung. Beliau adalah arsitek sejati dinasti ini. Angkatan perangnya dirombak total. Angkatan laut yang sempat mati suri dihidupkan lagi. Benteng-benteng Suriah diperkuat. Tapi beliau juga peduli banget sama infrastruktur sipil loh. Mulai dari menggali kanal, benerin pelabuhan dagang, sampai mendirikan ikon arsitektur luar biasa, yaitu Masjid Agung Kairo. Bener-bener paket komplit. Dan ini inovasi beliau yang paling saya suka. Layanan burung pos. Lewat sistem komunikasi yang super cerdas ini, sebuah pesan kenegaraan atau militer bisa terbang dari Kairo di Mesir ke Damaskus di Suriah hanya dalam waktu 4 hari. 4 hari loh! Di abad ke-13 punya sistem logistik dan komunikasi secepat kilat ini ibarat punya satelit militer zaman sekarang. Ini yang ngasih Mamluk keunggulan taktis yang absolut di atas musuh-musuh mereka. Masuk ke bagian keempat, pusat kemajuan peradaban Islam dan posisinya sebagai pelindung dari invasi Mongol. Mamluk ini ternyata nggak cuma isinya otot dan pedang aja. Kalau kita lihat dari berbagai sektor, mereka ini cerdas banget.
Secara ekonomi, mereka langsung manfaatin jalur dagang warisan Daulah Fatimiyah buat transaksi direct sama Prancis dan Italia. Di bidang ilmu pengetahuan, nah ini krusial. Waktu Mongol membumi hanguskan Baghdad, para ilmuwan jenius pada lari kemana? Ke Mesir. Mamluk ngasih mereka tempat aman yang memicu ledakan penemuan di bidang sejarah, medis, sampai astronomi. Lalu di sektor pembangunan, mereka sengaja mendatangkan arsitek-arsitek top untuk membangun masjid dan sekolah dengan estetika yang, ya, karyanya masih bisa bikin kita kagum sampai ratusan tahun kemudian. Kita sampai di bagian kelima, pemerintahan oligarki militer. Sebuah sistem yang berjalan murni tanpa garis keturunan. Biar lebih clear, maksudnya begini. Oligarki militer ala Mamluk itu benar-benar menerapkan kepemimpinan murni berdasarkan siapa yang paling kuat dan paling punya banyak backing alias pengaruh. Sekali lagi, bukan karena bapaknya kebetulan seorang raja. Kalau kita lihat sejarah peradaban Islam waktu itu, meritokrasi militer se-ekstrem ini benar-benar belum pernah ada tandingannya. Terus gimana sih proses dari bawah bisa sampai naik tahta? Jalurnya tuh sangat terstruktur tapi brutal. Pertama, sejak awal mereka dididik super keras cuma untuk jadi pasukan pendukung. Kedua, mereka harus show off terus-terusan, cetak prestasi di medan perang, sambil pinter-pinter ngumpulin sekutu politik. Nah, yang ketiga, dari semua yang jago-jago itu, mereka akan bersaing sengit. Cuma yang paling tangguh, paling licin, dan paling berprestasi lah yang akhirnya diangkat jadi sultan. Mereka nggak terlahir sebagai raja, tapi mereka literally bertarung, membuktikan kalau mereka layak memimpin. Namun sayangnya, kita tiba di bagian keenam, runtuhnya Daulah Mamluk, akhir dari sebuah era yang panjang. Dan jujur saja, disinilah letak ironi atau paradoks terbesar dari dinasti ini. Sistem meritokrasi keras yang bikin mereka nggak terkalahkan di awal, akhirnya jadi bumerang yang menghancurkan mereka dari dalam. Kelemahan fatalnya ada pada ketergantungan absolut pada wibawa satu orang, yaitu Sang Sultan. Begitu nggak ada lagi sosok orang kuat karismatik yang bisa menekan konflik antar faksi militer, apa yang terjadi? Militernya pecah, saling serang di dalam, keamanannya hancur, dan perlahan tapi pasti, fondasi Daulah Mamluk pun runtuh berkeping-keping. Nah, ini membawa kita pada satu pertanyaan reflektif. Kita udah lihat bareng-bareng gimana mantan budak bisa membangun kekaisaran luar biasa, lalu hancur karena sistem kompetisinya sendiri. Jadi pertanyaannya, kalau stabilitas sebuah negara 100% cuma bertumpu pada kekuatan militer dan wibawa individu sosok pemimpinnya tanpa ada institusi penyeimbang yang kuat, menurut Anda, mungkinkah negara itu bisa bertahan melawan ujian waktu? Sambil Anda merenungkan jawabannya, semoga bedah materi kita hari ini ngasih insight baru yang berharga buat Anda ya. Terima kasih banyak udah menyimak dari awal sampai akhir, dan pastinya teruslah jadi pembelajar yang kritis.